Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Kelas 2 Tukumar dan kelas 2 Diponegoro. Bertemu lagi dengan Bu Nisa dan Bu Nur di pembelajaran tematik kelas 2. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca doa dulu bersama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tematik di buku tema 2F. Lanjut lagi yang kemarin ya, kita sudah masuk di buku tema 2F. Nah, kemarin kamu sudah bernyanyi lagu Burung Kutilang. Sekarang kita lanjut lagi ya. Pertama kita coba buka dulu di halaman 8. Kita lihat sama-sama di halaman 8 ya. Ada apa tuh di halaman 8? Nah, di halaman 8 ada berbagai macam jenis timbangan. Jadi, kalau misalnya kamu pernah ikut ayah atau bunda ke pasar, biasanya beli beberapa benda atau jenis makanan, biasanya ada yang ditimbang terlebih dahulu. Nah, di buku contohnya ada beberapa jenis timbangan. Di antaranya nih, ada yang namanya timbangan tangan. Nah, timbangan tangan yang seperti ini gambarnya, biasanya dia digunakan untuk menimbang buah dan sayuran. Nah, ini namanya timbangan tangan ya. Nanti jadi buah dan sayurannya itu biasanya di dalam plastik lalu digantung di kaitnya. Lalu ada juga yang namanya timbangan pasar. Nah, timbangan pasar ini biasanya dipakai untuk menimbang telur dan juga bahan-bahan pokok lainnya. Sembako, bisa gula, bisa minyak goreng. Biasanya kita pakai timbangan pasar yang seperti ini gambarnya. Dan selanjutnya ada juga gambar timbangan yang untuk menimbang sayur ataupun buah nih. Ini namanya timbangan digital. Lihat ada angka-angkanya di situ, ada tombol-tombolnya. Nah, ini disebutnya timbangan digital. Jadi ketika nanti buah atau sayurnya ditaruh di atasnya, itu akan keluar angkanya sesuai dengan berat bendanya yang ditimbang. Dan satu lagi yang di atas buku nih, yang ada Pak Huda membeli pakan ternak, ada yang namanya timbangan benda. Timbangan benda ini timbangan manual nih. Seperti ini bentuknya nih, yang menimbangnya bendanya ditaruh di atasnya. Nah, itu tadi berbagai macam jenis timbangan, mulai dari ada timbangan tangan, timbangan pasar, timbangan digital, dan timbangan manual atau timbangan benda. Nah, kita lanjut lagi yuk. Sekarang kita buka buku di halaman 23. Kita lihat halaman 23. Di sini ada Wira yang sedang berkunjung ke peternakan Pak Huda. Wira membantu Pak Huda dan Pak Tomo yang sedang mengumpulkan telur bebek di kandang. Nah, setelah semua telurnya sudah terkumpul, Pak Huda menimbang telur bebek tersebut. Ternyata berat telur bebeknya ada 3 kilo atau 3 kilogram. Dari mana Pak Huda tahu ya? Coba kita lihat nih. Di sini Pak Huda menggunakan timbangan. Ada gambarnya ya di buku. Nah, kita lihat jarum pada timbangannya atau yang menunjukkan tanda panah merah nih. Nah, di situ jarum pada timbangannya menunjukkan angka 3. Ketika kamu menimbang telur, di sini jarum akan bergerak searah jarum jam. Nah, angka 1, 2, 3, 4 pada timbangan itu menunjukkan satuan kilogram atau kg, kilogram ya. Nah, kalau angka yang kecil-kecil nih, yang 250, 500, 750, nah itu menunjukkan satuan gram
atau G. Nah, jarak antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya adalah 250 gram. Jadi setiap kali jarum bergerak satu titik itu beratnya ditambah 250 gram. Nah, karena di sini ketika Pak Huda menimbang telur, jarumnya langsung bergerak ke angka 3, maka berat telurnya adalah 3 kilogram. Nah, sekarang kamu lihat lagi contoh di bawahnya ya. Di sini ada kita mau menimbang berat pisang. Nah, coba kamu lihat berat pisang tersebut berapa. Nah, karena jarum pada timbangannya mengarah ke 250 gram setelah angka 1, jadi berat pisangnya kita tuliskan 1 kilogram lebih 250 gram. Berbeda dengan yang tadi telur. Kalau tadi telur itu beratnya langsung mengarah ke angka 3 kilogram. Nah, kalau di pisang dia 1 kilo lebih sedikit, jadi tuliskan 1 kilo 250 gram. Lanjut lagi ya. Di sini selain ada pisang, ada kita mau menimbang berat kue. Nah, berat kue di sini langsung tanda jarumnya ini, tanda panahnya menunjukkan ke tepat di angka 1. Berarti berat kuenya sama dengan 1 kilogram atau 1 kg. Nah, nanti di halaman berikutnya, di halaman 24, kita bisa menuliskan macam-macam berat benda, kita menggambar jarumnya ya, kita menggambar tanda panahnya nih. Contoh di nomor 1 ada ayam. Wah, ada 1 ekor ayam, kita mau timbang, beratnya itu 2 kilo, 2 kg, 2 kilogram. Berarti kira-kira kita harus gambar jarumnya kemana ya? Nah, betul, kita kasih tanda jarum atau tanda panahnya ke angka 2. Bagus. Selanjutnya juga seperti itu ya. Nih kita mau menimbang sayuran nih. Beratnya 250 gram. Berarti kamu harus membuat panah ke angka 250 gram setelah angka 0. Nanti kamu coba di rumah ya, digambar jarumnya sesuai dengan berat bendanya. Dan juga di selanjutnya di nomor 2-nya, kalian juga hitung berat benda berdasarkan jarum timbangannya. Lihat contoh nomor 2 yang A. Di situ kita menimbang apel. Jarum timbangannya kemana ya? Wah, ternyata jarum timbangannya ke arah 750 gram. Berarti kita tuliskan di situ berat apel 750 gram. Dan seterusnya seperti itu selanjutnya. Bisa dikerjakan sendiri ya. Oke, gampang sekali kan soalnya. Nah, kita lanjut lagi ya sekarang. Kita lanjut buka lagi bukunya di halaman 39. Nah, di halaman 39 ini ada Pak Huda lagi nih. Ternyata peternakan Pak Huda tidak hanya ada bebek, ada juga sapi. Di sini Pak Huda sedang memerah susu sapi, mengambil susu. Nah, ternyata susu sapi yang Pak Huda kumpulkan ada sebanyak 1 kilo di setiap kaleng susunya. Sehingga total berat susu yang sudah dikumpulkan ada 3 kilogram susu. Wah, banyak sekali ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan nih, contoh nih Pak Huda 1 embernya atau 1 kaleng yang dikumpulkan dari memerah sapi mendapatkan 1 kilogram susu. Sehingga Pak Huda mengumpulkan 3 kaleng. Jadi 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo karena ada 3 di sini, 3 kaleng ya. Jadinya berat susu yang dikumpulkan 3 kilogram. Nah, ternyata selain ada sapi, di peternakan Pak Huda juga ada ayam. Ayam ini beratnya 3 kilo. Lalu ada bebek. Bebek beratnya 4 kilogram dan ada kelinci. Kelinci beratnya 2 kilogram.
Kamu hafalkan ya, ingat-ingat ayam 3 kilo, bebek 4 kilo, dan kelinci 2 kilogram. Nah, selanjutnya kamu tentukan, berarti urutan hewan yang paling berat itu hewan apa sih? Bisa kamu kerjakan di halaman 40. Lihat halaman 40-nya. Kira-kira hewan yang paling berat mulai dari hewan apa ya? Kamu ingat-ingat lagi tadi, ayam 3 kilo, bebek 4 kilo, dan kelinci 2 kilo. Berarti yang paling berat adalah, betul, yang paling berat adalah bebek. Berarti bisa kalian tuliskan bebek. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Dan selanjutnya apa lagi bisa diisi ya. Nah, nanti setelah itu kamu kerjakan juga nomor 2 dan selanjutnya. Beri tanda checklist pada hewan yang paling berat. Itu kamu hitung berdasarkan tadi beratnya. Ayam. Ayam berapa? 3 kilo. Di sini ada 3 ayam. Berarti 3 kilo ditambah 3 kilo ditambah 3 kilo sama dengan berapa kilo. Jadi kamu hitung dulu satu persatu hewannya ada berapa beratnya, baru kamu bisa tanda checklist hewan mana yang paling berat berdasarkan gambar di nomor 2. Dan selanjutnya nomor 3 juga mudah ya, tinggal menghitung 3 ekor ayam. Kalau 1 ekor ayam 3 kilo, berarti 3 ekor ayam berapa? Bisa mudah sekali dengan perkalian 3 kali 3 kilogram, atau bisa juga ditambahkan 3 kilo tambah 3 kilogram tambah 3 kilogram. Selanjutnya nomor 4 juga sama seperti itu ya, dan nomor 5 juga sama seperti itu, tapi beratnya disesuaikan dengan hewan yang diminta pada soal. Begitu kira-kira untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang macam-macam jenis timbang dan juga menentukan berat benda. Sekarang kita sudah mulai masuk ke satuan berat nih. Tadi ada apa aja? Ada kilogram dan ada juga gram. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini cukup itu saja dulu. Jangan lupa tugasnya tadi ada di halaman berapa aja? Ada di halaman 9. Ada juga di halaman 24, dan terakhir ada di halaman 40. Kalian kerjakan semuanya di buku tematik. Kalau sudah selesai, dikirim ke WA Bu Nisa untuk kelas Teuku Umar dan ke WA Bu Nur untuk kelas Diponegoro. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dapat dimengerti dengan mudah ya. Sekian dari Bu Nisa dan Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.